Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 11 TK Euro 4 dari kelompok 3 yang terdiri dari Setiawan, Surya Maulana, Muhammad Tolal Farisi Muhammad Taufal Pratama, Muhammad Taufal Arfadi, Muhammad Arifin akan menyebutkan dan menjelaskan komponen yang ada di AC, baik fungsi maupun cara kerjanya. Di sini saya akan menyebutkan fungsi dari sistem AC. Yang pertama, mengontrol temperatur. Yang kedua, mengontrol sirkulasi udara. Yang ketiga, mengontrol kelembaban. Dan yang keempat, memurnikan udara. Yang pertama saya akan menjelaskan fungsi dan cara kerja kompresor. Kompresor berfungsi sebagai pompa freon dan disalurkan ke seluruh saluran sistem AC. Terdapat dua bagian, yaitu saluran hisap dan saluran buang. Fungsinya adalah untuk memompa untuk menuju kondensor. Yang kedua, cara kerjanya. Cara kerja kompresor adalah saat piston dari titik mati atas ke titik mati bawah, udara di luar dihisap oleh piston. Tekanan rendah melalui filter udara dan masuk ke dalam silinder melalui katup hisap. Tekanan rendah kemudian didinginkan di dalam intercooler. Kemudian yang kedua adalah kondensor. Kondensor berfungsi sebagai pendingin dengan melepas panas dari freon. Proses ini dibantu dengan komponen mesin yang disebut cooling fan. Cara kerjanya adalah kondensor memiliki prinsip kerja di mana proses perubahan dilakukan lewat cara mengalirkan uap ke suatu ruangan yang isinya pipa. Yang ketiga adalah receiver atau dryer. Receiver atau dryer berfungsi untuk menyaring kembali saringan atau kotoran yang masuk pada sistem AC. Receiver dryer ini perlu diperhatikan dan bersihkan secara rutin. Kemudian cara kerja receiver dryer, pertama-tama freon cair akan dialirkan ke arah receiver dryer sebelum diturunkan suhunya dan diubah menjadi gas dingin. Pada saat masuk ke receiver dryer, maka proses pertama yang dilakukan adalah penyerapan air. Kemudian yang keempat adalah evaporator. Evaporator memiliki fungsi untuk menyerap udara panas kemudian diubah menjadi udara sejuk. Jadi rangkaian evaporator merupakan akhir dari proses kerja AC, mulai dari kompresor dan diakhiri evaporator. Kemudian cara kerjanya mengubah air menjadi uap, menyisakan residu mineral di dalam evaporator. Uap dikondensasikan menjadi air yang sudah dihilangkan garamnya. Pada sistem pendinginan, efek pendinginan diperoleh dari penyerapan panas oleh cairan pendingin yang menguap dengan cepat atau penguapan membutuhkan energi panas. Berikut ini adalah siklus pendinginan. Yang pertama, kompresor melepaskan gas refrigeran yang bertemperatur tinggi dan bertekanan tinggi karena menyerap panas dari evaporator ditambah panas dari evaporator ditambah panas yang dihasilkan kompresor saat langkah penyaluran discharge stroke. Gas refrigeran ini mengalir ke dalam kondenser. Di dalam kondenser, gas refrigeran mengembun kembali menjadi cairan. Kemudian cairan refrigeran mengalir ke dalam receiver dryer yang menyimpan dan menyaring cairan refrigeran sampai evaporator memerlukan refrigeran. Kemudian gas refrigeran mengalir ke expansion valve, berubah cairan refrigeran menjadi campuran dan cairan yang bertemperatur dan bertekanan rendah. Kemudian gas refrigeran yang dingin dan berembun ini mengalir ke dalam kondenser. Di dalam kondenser, gas cairan refrigeran mengembun kembali menjadi cairan. Kemudian motor blower berfungsi untuk menghisap udara yang ada di sekitar blower. Udara tersebut dihembuskan ke ruang kabin melalui sirip-sirip evaporator. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.